Abang bisa cek data Kementan. Jadi data, saya khawatirnya abang memang nggak ngelihat datanya, takutnya gitu loh. Saya nanti akan tunjukkan. Kalau mau sekarang saya tunjukkan. Boleh. Oke, nanti. Ya. Jadi data teman-teman ekonomi UI ya udah boleh. Ya, oke, saya tunjukkan. Sebut Mana aja, data BPS Anda? Silakan. Saya agak menyayangkan tadi Pak Ponto harus menyampaikan itu, apalagi di sini gitu ya, karena saya yakin ketika itu disampaikan oleh Pak Ponto di sini, itu nanti akan dinarasikan seolah-olah mewakili negara. Padahal yang mewakili negara di sini jelas ada Mas Kurnia sebagai perwakilan dari Badan Komunikasi Pemerintah, ya kan, atau BKP atau Bakom, gitu. Nah, terus tadi juga ada statement bahwa seolah-olah nih yang cuma mendapatkan ancaman adalah mereka-mereka yang mengkritik pemerintah, ya kan? Padahal enggak juga, kami-kami pun ya yang mungkin narasinya kelihatan meluruskan apapun yang ada di sosial media, apapun narasi yang sifatnya bagi kami adalah hoax atau DFK, itu juga kena serang, kena doxing. Jadi jangan kemudian membuat narasi seolah-olah yang mengkritik pemerintah adalah orang yang paling sering takut. Kita juga takut kok. Setiap hari istri saya di DM, dikata-katain, saya pun begitu, di doxing, datanya diungkap ke publik. Bahkan teman-teman saya yang sama-sama pegiat sosial media juga diancam, di doxing di berbagai platform. Sama kita itu. Hah? Gak enak kan? Ya sama-sama nggak enak, tapi jangan kemudian dinarasikan bahwa seolah-olah yang sering dihina atau dianggap takut dan lain sebagainya hanya orang-orang yang mengkritik. Kita juga sama gitu, saya juga gitu loh. Itu. Terus mumpung ada Bang Ferry di sini, karena tadi saya bicara soal kita harus paham bagaimana mengkritik kebijakan ataupun kritik pelaksanaan, jangan kemudian ujung-ujungnya jadi impeachment atau kemudian jadi makar ya. Ya terlepas dari teman-teman yang kemudian melaporkan, bukan urusan saya gitu, karena saya juga punya organisasi relawan. Tapi saya pengen. Ada. Oh ada. Oh, iya. Nggak perlu saya umumin kan di sini. Iya. Mari kita bahas ada. Mari kita bahas, ya kan. Biar kita sama-sama bahas. Nah, saya bicara soal data perkembangan ya, Bang. Karena kan beberapa yang Bang Ferry sampaikan itu kan menurut Bang Ferry adalah data palsu gitu. Atau Bang Ferry nggak percaya dengan apapun yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Mari kita bicara program makan bergizi gratis. Ya, makan bergizi gratis sejauh ini sudah melayani lebih dari 61 juta penerima manfaat, Bang. Ya kan, menciptakan 1,1 juta lapangan kerja dan mengoperasikan lebih dari 25.000 SPPG. Terus kedua, kita bicara soal swasembada pangan. Ini yang kemudian menjadi topik menarik karena Bang Ferry, menurut Bang Ferry itu hanya datanya salah gitu kan. Nah, kalau kita bicara swasembada pangan, Indonesia meniadakan impor beras medium, impor hanya untuk beras khusus atau industri olahan. Terus ditargetkan 3,25 juta ton cadangan beras pemerintah pada 2025 dengan total produksi beras kita itu 34,69 juta ton. Itu capaian sejauh ini untuk pangan. Terus kita bicara soal cek kesehatan gratis, udah 70 juta lebih orang yang menerima atau orang yang dilayani oleh program cek kesehatan gratis. Terus pelayanan udah tersebar di 10.000 lebih puskesmas di 38 provinsi. Kita bicara pendidikan, sekolah unggul terintegrasi sudah ada, namanya Sekolah Garuda, ya kan? Terus revitalisasi sekolah, ya kan, kemarin ada tuh di sosial media. Di sini SPPG, di kirinya SPPG, di kanannya sekolah. Pertanyaan saya, ini yang ngurusin sekolahnya sudah mengajukan revitalisasi sekolah ke Kemendikdasmen atau belum? Jangan sampai kita jadikan itu sebagai bahan kritik. Padahal kita juga malas membuka data bahwa program revitalisasi sekolah itu sudah dijalankan oleh Kemendikdasmen di bawah Pak Abdul Muti dan Pak Atip, Prof Atip gitu loh. Terus kemudian ada juga tenaga kerja, ya kita bicara 192.000 tenaga kerja lokal terlibat dalam proyek revitalisasi sekolah. Terus papan interaktif atau smartboard itu juga sudah diterima oleh sekolah dan itu jumlahnya hampir mendekati 300.000. Menjawab apa maksudnya? Enggak, saya enggak menjawab. Saya sedang menyampaikan kepada Bang Ferry bahwa
Jangan sampai kita mengkritik pelaksanaan program karena menurut saya apa yang disampaikan oleh Bang Ferry dalam setiap atau beberapa videonya baik itu di Malaka ataupun itu kemudian kemarin di Halal Bihalal dan lain sebagainya, itu kebanyakan mengkritik soal pelaksanaan program. Yang kemudian lahirlah kata impeachment. Boleh, saya nggak pernah menyalahkan, bisa dicek video saya, pernyataan saya sah. Makanya saya nggak pernah mempermasalahkan Bang Ferry bicara soal impeachment. Tapi pertanyaannya, apakah kemudian dalam pelaksanaan program pemerintah itu ada masalah, lantas langsung kita lompat kepada menjatuhkan presiden atau kita melakukan impeachment? Saya tanya sedikit boleh? Boleh dong, banyak juga nggak apa-apa. Apa beda swasembada pangan dan beras? Suasembada pangan dan Beras. Iya, jangan lupa juga. Saya kira saya nggak perlu pangan. menjelaskan itu, tapi jangan lupa juga bahwa swasembada pangan kita itu nggak cuma beras, ada gula, ada beberapa bahan pokok lainnya. Abang boleh cek, ada datanya. Jangan sampai abang hanya fokus kepada apa yang menjadi sentimen sosial media, kemudian abang konsumsi. Yang kemudian konsumsi itulah yang dijadikan sebagai bahan kritik. Gitu loh. Boleh direspon? sebenarnya nanti ada kesempatan untuk Bang Ferry. Biar closing statement dulu ya. Oke. Beda tadi apa? Swasembada pangan nggak mau dijawab. Menjelaskan swasembada pangan sudah selesai, ada data-datanya. Yang dia maksud sebenarnya swasembada beras, dua hal yang berbeda. Jadi di data pun dia kena, tapi mau bela pemerintah begitu. Loh, Saya udah. kan saya menanggapi apa yang pernah Anda sampaikan. Anda kan menyampaikan di video di Halal Bihalal itu. Sekarang diperjelas beda swasembada pangan dengan beras itu apa? Ya saya menyampaikan swasembada itu banyak datanya, nggak mungkin saya baca satu-satu. Makanya saya bilang tadi jangan. Anda baca. Bahin. Iya kan banyak bos. Ya makanya tadi Anda baca kita dengar. Pakai. Iya. Sekarang ditanya, kok tiba-tiba Anda ngeles banyak sekali nih, nggak mungkin saya baca satu-satu. Kalau begitu dari tadi nggak usah baca semua. Loh. Oke, balik substansi. Oke. Mas Iman, yang kita kritik itu adalah pernyataan pemerintah, dalam hal ini Presiden, soal swasembada pangan. Which is impossible, karena swasembada pangan belum terjadi. Karena pangan itu banyak, ada daging, ada bawang yang masih impor sampai sekarang. Iya, tadi kan saya sebut yang diimpor itu hanya untuk bahan olahan tertentu, Bang. Ya berarti kita belum swasembada pangan. Loh, impor itu emang kalau swasembada pangan kita tetap nggak boleh impor. Contoh. Jadi ayam, Adinda contoh ayam. tolong Contoh ayam, Bang. kasih pengertian swasembada pangan yang baik dulu. Kita baru. itu nggak punya indukan ayam. Apakah lantas kemudian ketika kita bicara soal swasembada pangan kita nggak boleh mengimpor indukan ayam? Indonesia itu nggak pernah memproduksi indukan ayam, Bang. Bang, Dan itu dilakukan saya impornya berharap dari Amerika. Anda menghentikan itu karena nanti Anda malu dengan ekonom dan para petani. Loh. Karena menjelaskan swasembada pangan, Anda salah. Saya kasihan dengan Anda. Loh, ngapain Saya kasihan? Gak apa-apa. Nggak ada urusannya. Rasa sayang Saya itu kan menanggapi harus apa yang pernah Anda timbal balik. sampaikan. Anda Ya kan, salah. karena logika Anda terlalu lompat jauh, Oke, bos. selesai Nah, makasih. Bang Ferry terakhir. Kalau nggak selesai Enggak, kita break intinya lagi. adalah Dari awal. Intinya yang pengen saya sampaikan adalah saya mengerti bahwa setiap warga negara itu punya hak untuk mengkritik. Ya. Hak Bang Ferry untuk mengkritik, tapi juga saya punya hak untuk meluruskan. Itulah kenapa mari kita bahas itu lahir. Ya kan, karena muncul dari kegelisahan saya ketika ada orang mengkritik tapi berusaha untuk disandingkan dengan sesuatu yang nggak nyambung. Contoh, masalah guru di Indonesia dibandingkan dengan yang ada di Jepang misalnya. Di Jepang gaji guru sekian, di Indonesia gaji guru 60.000 sampai 600.000 misalnya. Tapi enggak relevan. Karena yang dibandingkan adalah gaji guru tertinggi yang ada di Jepang dengan gaji guru terendah yang ada di Indonesia. Lalu kemudian menganggap negara enggak pernah hadir untuk para guru misalnya. Kapan kayak gitu? Oh banyak. Banyak, Bang. Banyak. Ada nggak di poin itu saya yang kritik? Oh enggak, kan saya kasih contoh. Tadi saya bilang saya kasih Jadi- contoh. Oke, Saya lanjutkan, kasih Abang, contoh lanjutkan. sama Kalau nggak, seperti kita saya sampai- juga menanggapi. Sampai pagi nanti, silakan. Iya. Gitu. silakan. Ya. Itu yang saya maksud. Jadi saya tadi kan mengasih data dan saya berharap bahwa apapun bentuk kritik, kritiknya by data dong.
Dan akui bahwa pemerintah juga selain tadi apa yang dikhawatirkan oleh Bang Ferry, kita juga harus mengakui bahwa ada poin-poin yang juga berhasil dicapai. Oke. Jangan sampai nggak diakui dong. Kalau kita berani mengkritik, maka kita juga harus berani untuk memberikan apresiasi terhadap negara. Kayak gitu. Baik, makasih. Bung Ferry sekarang silakan sekaligus closing statement. Ya, pertama sebenarnya kalau kita baca konstitusi, kita sudah bisa membedakan siapa yang kemudian betul-betul bicara konstitusi, siapa yang menyembunyikan sebagiannya. Saya sedikit malu tadi sahabat saya Ruli itu bicara di depan Haris Azhar soal konsep yang menurut saya agak jauh dari pemahaman hak asasi manusia. Yang mana maksudnya? Yang ketika dia hanya berkata bahwa ada pembatasan hak. Di antara hak-hak yang saya sudah sebutkan tadi Mas Aiman, ada yang tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun. Saya sudah sebut contohnya, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa. Ini hak yang harus dipertanggungjawabkan, apalagi pelakunya lembaga negara. Kok bicara hak yang dibatasi? Hak untuk menyampaikan pikiran dan hati nurani itu juga tidak dapat dibatasi dalam keadaan apapun keadaannya. Ini warga negara Mas Iman, nggak punya kuasa, apa alat kekuasaan saya? Saya ngomong berapa kali pun impeachment, sudah pasti tidak akan terjadi. Partai tidak punya, koalisi tidak punya, alat kekuasaan tidak punya, senjata tidak punya. Apa yang ditakuti negara oleh ucapan-ucapan ini? Kecuali di dalam ucapan itu muncul kebenaran-kebenaran. Soal data, saya menyampaikan data teman-teman ekonom yang menjelaskan soal swasembada beras itu tidak masuk akal. Dari awal bahkan Presiden mengatakan ini kita telah berhasil swasembada pangan. Apakah itu slip of tongue atau tidak saya tidak tahu. Teman-teman ekonomi tidak mungkin ada swasembada pangan karena impor kita masih banyak soal pangan. Yang masuk akal adalah swasembada beras. Beras pun timbul pertanyaan. Kemarin kan ada pembelaan Menteri Pertanian tuh. Katanya ahli hukum kok ngomong beras. Saya ini kebetulan ahli hukumnya sama dengan Ruli, hukum konstitusi. Bicara pasal 33 soal ekonomi, kemudian bumi, air dan segala isinya bicara soal kesejahteraan rakyat. Di dalamnya ada jaminan atas pangan. Jadi hukum kesehatan boleh, hukum pertanian juga ada kurang lebih terkait undang-undang pertanian gitu. Ada hukum perburuan dan lain-lain. Jadi sebenarnya Pak Menteri kurang baca saja. Yang saya harapkan dengan Pak Menteri, data-data yang disampaikan oleh sahabat kita muda ini, bahwa kan Pak Menteri ngomong, tidak mungkin sekedar tanam juga atau hanya sekedar lahan. Tapi ketahuilah oleh publik bahwa telah ada 800.000 rawa menjadi sawah. Kesannya itu bagus. Against Ferry Amsari dan pendapat-pendapatnya. Tapi Pak Menteri tidak menjelaskan. Sawah yang 800.000 itu di mana? Berapa banyak yang panennya berkali-kali lipat sehingga menyukseskan swasembada beras. Kita ini mau data oleh negara. Publik ini punya kelemahan Mas Iman. Jadi harapannya negara yang terbuka supaya kita bantu cross check. Siapa tahu memang ada rawa yang secara ajaib bisa kemudian setiap tahun 12 kali panen. Sehingga data matematika teman-teman ekonomi sesuai dengan ukuran itu. Jadi sebenarnya bicara kritik negara ini bukan soal kebencian Mas Aiman. Konsep Saya kan nggak bicara kebencian Bang. Enggak, saya enggak memprotes Anda. Oke, Anda anak muda yang bagus, kritis, dan saya yakin Anda cinta negara ini juga. Sama seperti orang yang mengkritik. Tidak soal kebencian, tidak soal personifikasi. Apa saya dengan Pak Prabowo? Saya tidak kenal Pak Prabowo, tidak pernah bertemu. Kenapa saya harus benci Pak Prabowo? Yang saya pertanyakan adalah kebijakan-kebijakannya yang cenderung melanggar konsep hukum yang saya pelajari. Mas, misalnya di dalam hukum administrasi, konsep gentengisasi itu nggak bisa tiba-tiba. Harus ada perencanaan, harus ada visi di dalam visi misi, program negara. Nggak bisa hari ini dipidatokan, besok pagi diterapkan. Itu melanggar konsep hukum, keuangan negara, melanggar konsep azas-azas pemerintahan yang baik.
Nah ini tujuannya untuk Pak Prabowo. Nah aneh kalau ada orang yang berbeda pandangan dianggap kemudian against dengan segala kepentingan. Harus diakui banyak kebijakan Pak Prabowo itu masalah konstitusionalnya banyak. Datanya sudah disebutkan. Melanggar pasal 11 di Undang-Undang Dasar sudah disebutkan. Hanya kemudian daya terima mengevaluasinya diri yang perlu. Kalau rakyat bercermin dengan segala penderitaannya ya segitu-gitu, kebijakan tidak berganti. Tapi kalau negara dan pemerintahan mengoreksi kebijakannya kalau ada salah, siapa tahu negara akan jadi lebih baik. Kalaupun tidak benar data-data kami, tampillah dengan data-data berlian. Mas Aiman kan lihat data Pak Menteri Pertanian untuk menentang data teman-teman ekonomi soal beras di DPR. Dia minta tolong ke adik-adik stafnya, ayo munculkan. Tidak muncul-muncul juga data itu. Sampai hari ini saya sampaikan, ayo negara munculkan. Di mana saja sawahnya yang kata Pak Menteri berkali lipat, kami bantu cek demi negara ini. Boleh nggak dibantu? Dan kalau sifat kekuasaan itu dalam pelajarannya adalah menyimpang, boleh enggak kalau negara ini juga percaya kepada rakyatnya ketika bertanya soal data dan kebenaran data itu? Tapi izin menanggapi Bang, boleh nggak? Saya belum selesai. Ya sedikit aja, sedikit terkait dengan terkait dengan sawah. Tadi ditanya di mana sawahnya. Gini, saya cuma pengen nanggapi sedikit aja. Tidak, yang namanya produksi berlimpah itu tidak mesti harus ekuivalen dengan harus jumlah sawahnya bertambah. Tapi Bang Ferry juga harus lihat data dong, bahwa di tahun 2025 ya, sejak Prabowo Subianto menjadi presiden, itu jumlah sawah kita itu bertambah. Terus kedua, selain jumlah sawah bertambah, ada semangat yang kemudian membuat petani kita bisa memproduksi padinya jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Dengan apa? Dengan harga padinya. Harga padinya itu dibeli di angka 6.000. Artinya ada motivasi di situ. Ya kan, membentuk psikososial pada masyarakat, pada petani untuk kemudian bisa memberikan hasil yang lebih baik, lebih banyak. Jadi nggak melulu soal jumlah sawahnya bertambah. Tapi kalau kita baca data memang sawah juga bertambah. Selain sawahnya bertambah, juga hasil panennya juga bertambah, Bang. Boleh saya tahu data di mana jumlah sawah yang berlimpah dan jumlah... Abang bisa cek data BPS. Abang bisa cek data Kementan. Jadi data, saya khawatirnya abang memang nggak ngelihat datanya, takutnya gitu loh. Saya nanti akan tunjukkan. Kalau mau sekarang saya tunjukkan. Boleh. Oke, nanti. Jadi data teman-teman ekonomi UI ya udah boleh. Ya, oke, saya tunjukkan. Sebut Mana aja, data Bang. BPS Anda? Silakan. Doanya Bang Haris Asa sampai pagi jangan-jangan tercapai ini. Kita buat sampai pagi ini. Oke, sambil nunggu data, saya persilahkan yang lain boleh? Supaya cepat. Jangan dulu. Ini airtime-nya jalan terus ini. Ya. Jadi sambil saya menjelaskan dua-duanya kirim data ke tim produksi, beri tongolin di layar. Iya. Itu boleh juga. Oke, sambil nunggu, saya berikan kesempatan pada Pak Ponto. Silakan Pak Ponto. Saya mau menjelaskan sedikit soal data-data tadi. Data itu menjelaskan gini, sederhana teman-teman UI itu, Mas Aiman. Kalau harga beras itu betul-betul jadi bagian terhadap jumlah kuantitas beras, maka ketika swasembada, relatif harga beras itu pasti turun. Itu kejujuran data sebenarnya. Dan kalau dia mengatakan jumlah sawah bertambah, mana datanya? Data BPS di sebagian pemerintah ini dipertanyakan orang. Termasuk juga dengan jumlah panen yang berlimpah. Kalau panen berlimpah, tidak mungkin kita ekspor ke Amerika dengan argumentasi beras impor dari Amerika itu beras elit kualitas bagus. Mohon maaf saya orang Minang. Saya merasa lidah Indonesia saya, beras Indonesia itu jauh lebih baik dari Amerika. Kebetulan saya sekolah di Amerika, seberapa elitnya sampai kita mikirkan beras itu harus impor dari Amerika. Solo lebih enak, di Bandung juga banyak enak, di Jawa juga banyak enak. Kok tiba-tiba lidah Indonesia ditentukan oleh beras Amerika? Sebagai petani, saya merasa beras yang dihasilkan oleh sawah itu jauh lebih enak. Jadi aneh juga logika impor itu. Mas Aiman perlu tahu data.
harga beras di pasar modern dan pasar tradisional itu tipis. Maknanya apa kata teman-teman ekonomi? Ini kedua dawa beras baik di pasar modern dan tradisional itu impor. Makanya nggak turun-turun sampai sekarang. Saya bukan menyatakan pendapat saya benar dengan data-data ini, tapi negara, ayo terbuka, tunjukkan Ferry Amsari itu salah. Dengan begitu orang bahagia. Gak apa-apa. Karena saya ini bukan negara, malu itu harus ada di diri saya. Tapi kalau kemudian negara tidak bisa mengungkapkan data-datanya, kan jadi aneh Mas Aiman. Berarti singkatnya Bang Ferry pengen bilang bahwa kita belum swasembada. Ya, Itu beras. Menyangsikan. hanya beras aja. Oke. Nggak, Atau semua Pak Prabowo komoditas lain bilang, juga diakui. baca datanya Pak Prabowo bilang swasembada pangan. Mas Aiman, saya sekaligus closing statement ya Mas Aiman. Ya. Jadi saya Sebenarnya pemerintah nggak perlu closing statement. Betul. Pemerintah harusnya dengerin aja kita. Iya, jadi Silakan. begini Mas Aiman, sebelumnya saya disclaimer, saya tidak punya keahlian soal swasembada, ekonomi dan lain-lain. Jadi tadi saya coba cari apa yang ditanyakan oleh Uda Ferry tentang swasembada pangan. Ada beberapa data yang bisa saya sampaikan. Kalau Uda Ferry punya data ya silakan saja, kan tidak harus saling membantah terus-menerus, tapi ya itu bisa jadi diskursus publik begitu. Pertama, produksi beras nasional mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36% atau 4,09 juta ton dari tahun 2024. Jadi ada kenaikan itu. Stok beras nasional sebesar 3,24 juta ton pada Desember 2025, rekor stok tertinggi 4,2 juta ton pada Juni 2025. Nilai tukar petani Desember 2025 tercatat 125,35, tertinggi sepanjang sejarah. Rata-rata nilai tukar petani 2025 mencapai 123,26, tertinggi dalam 33 tahun terakhir. Kontribusi sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan terhadap PDB mencapai 14,35%. Harga eceran tertinggi pupuk subsidi turun 20% sejak Oktober 2025. Pupuk bukan bagian dari pangan, Kur. Ya, tapi ini Dan beras hanya sebagian kecil dari pangan. Betul. Jadi perlu dijelaskan kalau menyatakan swasembada pangan, daging kita gimana? Iya. Cabai kita gimana? Bawang Oke. kita bagaimana? Saya izin baca datanya Bang. Izin menambahkan. Saya lanjutkan dulu. Mas. Oke, silakan. Apa upaya yang dilakukan, Mas Aiman? Penyederhanaan 145 regulasi pupuk subsidi dan penurunan harga eceran tertinggi pupuk subsidi sebesar 20%, jaminan harga gabah yang layak dengan menetapkan harga pembelian pemerintah, kemudian peningkatan produksi yang masif dan terintegrasi. Itu data tentang swasembada pangan. Meskipun secara khusus beras. Lalu berdasarkan laporan BPS produksi beras tahun 2025 mencapai 34,7 juta ton. Itu yang ada di dalam website Badan Pangan Nasional. Sebenarnya tidak mudah, tidak sulit, fair untuk mendapatkan Kurnia data juga itu. nggak ngerti nih swasembada pangan dan swasembada beras. Iya, Yang Kurnia jelaskan baru swasembada beras. Ya, yang dijelaskan Presiden kita swasembada pangan. Pangan itu banyak, Kur. Ada daging, Yes. ada ayam, Yes. ada sebagian besar kita itu masih impor. Iya. Soal data beras di BPS itu yang dikonter oleh teman-teman ekonomi. betul, di counter kan nggak masalah. Ya, nggak masalah juga. Betul. Jadi, oke. Bukan berarti yang mengcounter itu pasti benar. Ya, yang- soal yang Bahwa Juga, intinya ada sesuatu Makanya yang harus dibuka, kita sepakat. Iya, Ya, saya izin membaca data bahwa ada sedikit aja. bahwa ada 1 menit. perbedaan Saya pikir cukup. bahwa ada perbedaan pandangan nggak masalah. Ini Mas Aiman. soal tadi beliau tanya soal data saya. Soal swasembada pangan. Makanya saya baca sedikit. Ini sorry tadi bukan BPS tapi yang saya maksud Bappenas ya. Kalau kita baca data per April ya 2026 total ketersediaan beras kita itu tadi udah disebut soal produksi, tapi ketersediaan beras kita sekarang itu mencapai 27,55 juta ton dengan kebutuhan sebesar 10,30 juta ton. Artinya kita surplus. Ya sehingga
surplusnya itu mencapai 17,24 juta ton. Udah. Gula konsumsi kita juga surplus 595 ribu ton sampai April akhir. Terus kemudian surplus komoditas lainnya, misalnya contoh, kalau kita bicara cabai besar. Ya, cabai besar itu mencapai 74 ribu ton. Cabai rawit 105 ribu ton. Jagung 4,85 juta ton. Sampai minyak goreng juga 3,5 juta ton. Untuk protein hewani, kita bahasnya berarti di sini daging ayam. Itu kita surplus 728 ribu ton. Dan telur ayam kita surplus 349 ribu ton. Dan bawang merah itu sekitar 57 ribu ton. Data dari? Datanya dari data Badan Pangan Nasional. Oke, cukup. Itu jelas datanya. Bisa dibuka, jangan sampai malah sebaca data. Jadi itu. Nah, saya pengen sedikit, mungkin nanti udah Ferry saya hadiahkan buku Kedaulatan AI. Bagaimana data kemudian menjadi bahan kita untuk bicara soal mengambil keputusan dan kebijakan yang benar untuk negara. Data nextpolicy.org ya, lembaga penelitian ekonomi di UI, silakan dibuka juga, menjelaskan memang kita masih banyak impor. Itu soal data beras yang diperdebatkan, yang di-challenge oleh para ilmuwan adalah antara jumlah itu, lahan yang semakin berkurang karena desakan ekonomi lain, juga data yang dipertanyakan itu kurnia adalah logikanya. 2004 awal sehingga 2005 akhir, kita itu masih impor 5,4 juta ton beras. Nah 2026 kita impor kosong. Nah logika ini yang kemudian di-challenge dan tidak dijawab oleh Pak Menteri Pertanian. Jadi kalau teman-teman tidak membedakan soal beras sebagai kapitalisasi, jelaskan data itu. Oke, baik. Itu kita bahas di next topik ya.